فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan seperti biasanya, hadis yang terakhir kita ambil yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan juga hadisnya Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu seputar mencuci mencuci jilatan anjing atau bekas bejana yang diminum atau dipakai minum oleh anjing. Disebutkan kemarin barakallahu fiik bahwasanya pendapat yang sahih lafaz mencucinya 8 kali salah satunya dengan tanah itu bukan akhir daripada 8 tersebut, tapi salah satu pencucian tersebut dengan tanah. Karena kalau yang dipahami adalah akhir daripada mencuci itu yang ke-8, berarti mengharuskan yang ke-9 lagi. Itu pendapat yang sahih yang kemarin kita bahas. Adapun sekarang di akhir zaman sekarang ini ya, yang penuh dengan kemudahan, ada sabun atau yang semisalnya, maka boleh digantikan dengan sabun. Boleh digantikan dengan apa? Sabun, walaupun tidak dengan tanah. Karena zaman dahulu memang belum ada sabun, sehingga tanah itu termasuk jalan pintas yang bisa biasanya lebih bersih. Nah, contohnya kalau nggak percaya, antum lihat botol bekas minyak itu, kalau antum bersihkan terkadang campur tanah, campur pasir atau kocak-kocak gitu, lama-lama insyaallah bismillah hilang. Paham ya, untuk bersihkannya. Nah, seperti itu. Jadi hadisnya setorkan terlebih dahulu baru kita masuki pembahasan yang baru, pembahasan seputar wudu. Tafadhalu. Hadisnya yang setorkan ana rasa yang sebelumnya itu ya, karena ini belum dibaca kan, tapi sudah terlanjur nanti lagi barakallahu fiik. Dan setorkan yang hadis yang kemarin itu, nah, baru nanti besok baru hadis yang sekarang kita baca ini. Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an wa li muslimin ulahuna bit turab. Kemudian di hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, idza walaghal kalbu fil ina'i faghsilhu sab'an wa afiruhu stamina bit turab. Sekarang baru kita akan baca hadis yang baru, disimak baik-baik. Yang sekarang ini yang besok antum setorkan insyaallah taala. Yang mampu menyetorkan setorkan, yang tidak mampu ya diupayakan. Karena ini seputar wudu. Hadis yang inti dalam masalah wudu ini hadisnya. Disebutkan secara gamblang terang-terangan bagaimana tata cara wudu yang benar. Jadi diperhatikan karena banyak orang-orang awam yang wudunya masih keliru. Wudunya keliru sehingga mereka kadang-kala bermudah-mudahan dalam berwudu. Kita lihat hadis yang sahih ini, simak baik-baik halaman 59 itu. Qala al-mu'allif asbahullah annahu ra'a Utsman da'a bi wudu'in. Bacanya kan wudu. Bedakan wudu dengan wudu. Sebelum ana mulai ana jelaskan biar antum paham. Wudu sama wudu beda. Wawunya di dhammah sama wawunya di fathah beda artinya. Wudu perbuatannya, si fulan wudu perbuatannya. Mafhum? Wudu adalah barakallahu fik sesuatu yang dipakai untuk wudu, berarti air. Paham ya? Wudu itu sesuatu yang dipakai untuk wudu. Air kan berarti kan? Itu wudu. Kalau wudu itu perbuatannya. Si fulan wudu atau si fulan wudu? Si fulan sedang wudu atau sedang wudu? Wudu itu perbuatannya. Dhammah di dhammah wawunya. Kalau di fathah wawunya itu air. Berarti si fulan mendatangkan wudu, air. Paham? Dibedakan. Nah, sekarang yang kita baca yang keliru itu annahu ra'a Utsman da'a bi wudu'in. Bahwasannya Humran, nanti kita bahas. Humran melihat Utsman barakallahu fiik
dia meminta untuk didatangkan air untuk wudu. Wudu itu air berarti ya. Fa afragha 'ala yadayhi, kemudian beliau menuangkan di atas kedua tangannya, min ina'ihi, dari bejana dituangkan. Fa ghasalahuma salasa, kemudian beliau mencuci kedua tangannya 3 kali. Nah, ini hadis ini nanti bagus sekali. Jadi orang wudu boleh dengan keran langsung, dari keran langsung, boleh dengan cara dituangkan. Boleh dengan cara apa? Dituangkan. Maksudnya bagaimana? Antum tahu gayung? Gayung antum air. Nah, antum ta'awun dengan teman antum, dituangkan. Tuangkan, yang satunya wudu, satunya nuangkan. Itu boleh. Ta'awun namanya. Paham? Atau antum sendirian. Gayung atau ember antum wudu di situ. Boleh enggak? Boleh. Atau keran. Dialirkan kerannya wudu. Itu semuanya boleh ya. Yang ta'awun tadi 2 orang. Satunya menuangkan, satunya wudu dulu. Begitu selesai, gantian yang dia nuangkan. Ini terbukti, terjadi ya kadang-kala seperti itu. Na'am barakallahu fiik. Mungkin ketika perang atau mungkin ketika di tempat yang tidak luas sehingga membutuhkan bantuan untuk menuangkan air, caranya seperti itu. Kita lihat hadisnya. An Humran maula Utsman bin Affan. Maula itu mantan budak artinya. Maula artinya mantan budak. Dulu budaknya dimerdekakan oleh tuannya, namanya maula. Mafhum? Na'am. An Humran maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dari Humran maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Itu yaitu mantan budaknya Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Annahu ra'a Utsman da'a biwudu'in. Bahwasanya Humran melihat Utsman, nah barakallahu fiik, meminta untuk didatangkan wudu. Paham ya? Nah barakallahu fiik, maksudnya apa? Maksudnya wudu itulah air yang digunakan untuk wudu. Bukan wudu bacanya. Jadi besok kalau setoran jangan keliru. Da'a biwudu'in, bukan biwudu'in, wudu ya. Jangan keliru. Fa abragha 'ala yadayhi, kemudian beliau menuangkan, nah barakallahu fiik, di atas kedua tangannya. Min ina'i, dari bejana tadi. Jadi bejana ada airnya, dituangkan dari kedua tangannya. Fa ghasalahuma salasa marratin, kemudian beliau mencuci kedua tangannya berapa kali? 3 kali. 3 kali ini batasan maksimal. Yang wajib sekali. Jadi kalau antum kok wudu enggak mencuci sama sekali, enggak sah wudunya. Paham itu ya? Yang wajib sekali. Tapi 2 kali bagus, 3 kali sempurna sudah. Lebih dari itu jangan. Lebih dari 3 kali jangan ya. Nah barakallahu fiik, seperti itu. Summa adkhala yaminahu fil wudu, kemudian beliau memasukkan yaminahu, tangan kanannya, fil wudu yaitu, nah barakallahu fiik, air yang dipakai untuk wudu tadi itu. Jadi wudu barakallahu fiik itu adalah apa? Adalah sesuatu yang digunakan untuk wudu. Jadi airnya yang ada di dalam bejana tadi ya, masuk kanannya. Summa tamatmadha. Jadi ada bejana, perhatikan, atau gayung atau semacamnya, tangannya kanannya masukkan gini. Setelah masukkan bagaimana? Summa tamatmadha. Beliau mengambil kumur-kumur. Tamatmadha kumur-kumur. Kemudian beliau berkumur-kumur. Tamatmadha. Wastansyaqa, sekalian apa? Ketika kumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung. Jadi sekalian satu paket itu. Memasukkan air untuk kumur-kumur, perhatikan, sama masukkan air ke dalam hidung satu paket. 1 kali ini. Jangan 2 kali. Hidung sendiri jangan, langsungan. Paham ya? Wastansar, kemudian beliau beristinsar. Apa istinsar? Mengeluarkan air dari dalam hidung. Memasukkan namanya istinsyak, mengeluarkan namanya apa? Istinsar. Jadi dia untuk mengambil air yang digunakan untuk istinsyak, sekalian ketika ambil air untuk apa? Kumur-kumur. Ambil segini ya kan, masukkan. Kumur-kumur. Bisa dipahami? Yang belum bisa nanti nyoba sendiri praktek. Karena Anda belum sempat untuk mendampingi satu persatu ya. Jadi caranya nyoba sendiri. Airnya itu masukkan ke dalam mulut, sekaligus masukkan dalam hidung. Jangan terlalu dalam. Segini ada. Setelah itu antum kumur-kumur keluarkan barengan. Dengan apa? Air yang masuk dalam hidung dengan yang dipakai untuk kumur-kumur berbarengan langsung. Kalau terlalu dalam, itu nanti bisa pusing kepala. Nah, bahkan bisa masuk tenggorokan. Bisa dipahami? Jadi cuma gini aja. Kumur-kumur, kemudian mengeluarkannya barengan. Bisa dipahami? Memasukkan namanya istinsyak, mengeluarkan namanya apa?
istinsar, jangan sampai keliru. Setelah itu bagaimana? Tsumma ghassala wajhahu salatan. Kemudian beliau mencuci wajahnya 3 kali. Wajah ini wajah. Ini wajah namanya. Telinga bukan wajah. Telinga bukan wajah ya, jangan sampai keliru ya. Telinga bukan wajah. Jadi gini. Nah. Ini wajah ini 3 kali. Paham ya? Jenggot termasuk wajah bukan jenggot? Jenggotnya loh ya. Wajah? Bukan ya, jenggot itu tumbuh dari area wajah sehingga tetap diupayakan kena. Yang bagus sela-sela ini. Paham ya? Nah, dakon ini juga enggak masuk aslinya, cuman cukup sini. Paham maksudnya? Itu 3 kali. Wa yadaihi ila mirfaqain salatan, dan beliau ghassala yadaihi, mencuci kedua tangannya sampai mirfaqain. Mana mirfaqain ini? Siku. Mirfaqain siku artinya itu. Paham ya? Mencuci sampai kedua sikunya 3 kali. Mirfaqain artinya siku. Paham ya? Nah, mirfaqain 2 siku berarti ya. Dicuci 3 kali. Summa masah bi ra'sih, sekali. Perhatikan, kemudian beliau mengusap kepalanya. Berapa kali? 1 atau 3? 1 saja kepala gini. Anak contohkan, perhatikan, air ini ya, sekali toh. Dimulai dari depan, ini tempat tumbuh rambut ini ya. Nah, gini ke belakang, tengkuk tahu ya? Tengkuk ini ke depan lagi. Baru diputarkan tangannya ini. Ibu jari, yang mana ibu jari? Ini masuk ke telinga. Jempolnya ini di punggung telinga. Punggung ini. Nah, jadi ini. Lihat ini. Ini diputarkan. Makanya orang yang suka wudu bersih area telinga. Orang yang enggak pernah wudu lihat bagaimana bagian telinga nih. Kumuh, kotor, enggak jelas. Yang orang enggak pernah wudu, bener. Kalau enggak percaya jangan dibuktikan. Paham ya? Cukup melihat aja orang yang enggak pernah wudu, enggak pernah sholat tuh biasanya bagian area telinga dalam ini meko. Paham ya? Penuh dengan debu, penuh dengan kotoran. Allah musta'an. Orang yang suka wudu gitu, bersih. Karena apa? Karena ini lihat, ini senantiasa masuk ini gini. Dibersihkan, lihat, dimuter nih. Coba, bisa enggak coba? Ibu jarinya masuk. Ibu jari mana? Ibu jari masuk, Terus putarkan. Kurang. Ini putar gini. Ini mau putar. Kena semuanya. Berapa kali? Cukup sekali. Nah, itu ingat-ingat. Nanti kalau belum praktek sendiri. Karena anak belum sempat mendampingi ya, jadi praktekkan sendiri. Nanti yang udah tahu ngasih tahu yang lainnya. Untuk kepala cukup sekali. Beda sama orang awam. Kalau orang awam itu untuk kepala begini. Itu biasanya. Ambil air. Itu. Terbukti ini, kalau nggak percaya lihat orang awam wudu bagaimana. Kalau antum lihat orang awam kalau wudu gitu biasanya gini aja. Paham ya? Allah musta'an, itu tidak benar. Nanti dijelaskan dalam hadis yang berikutnya. Kemudian summa ghassala kilta rijlaihi salasan, terakhir ritual wudu yang terakhir, perhatikan. Kemudian beliau mencuci kedua kakinya 3 kali. Sampai mana? Dijelaskan dalam riwayat yang lain sampai barakallahu fi kedua mata kaki. Paham ya? Jadi kedua mata kaki itu batasannya. Mafhum? Kalau tangan kedua apa? Siku. Kalau kaki kedua mata kaki. Nah, itu batasannya. Barakallahu fi, upayakan semaksimal mungkin bisa terkondisikan ketika mencuci kedua kaki tadi itu. Karena biasanya orang yang terburu-buru, area yang seringnya orang lupa dan tidak terbasuh atau tidak tercuci, bagian apa kemarin? Bagian akbun. Akbun itu tungkak. Kalau bahasa Indonesianya apa tungkak? Tumit, bagian tumit itu. Jadi diperhatikan baik-baik. Sama bagian barakallahu fik bawah mata kaki. Kan agak melengkung gitu ya. Nah, itu upayakan dikondisikan. Orang kadang enggak peduli ternyata apa? Belang-belang wudunya itu enggak benar. Nanti khawatir termasuk bagian siksaan api neraka. Wailun lil aqabi minan nar. Kita lewati. Celakalah bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh oleh air. Termasuk bagian apa? Siksaan api neraka, waliyadzubillah. Naam. Perhatikan baik-baik. Berikutnya sumakal, kemudian beliau mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Utsman bin Affan ngomong kepada Humran. Berbicara kepada Humran, disimak.
Mengatakan apa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudhu'i hadza. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Wa qala, seraya berkata, man tawadda'a nahwa wudhu'i hadza thumma shalla rak'atain la yuhadditsu fihi ma nafsah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Masyaallah, perhatikan ini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang wudhu seperti wudhuku ini, jadi wudhunya seperti wudhunya Rasulullah SAW, kemudian sholat 2 rakaat. 2 rakaat apa ini? 2 rakaat sunnah setelah wudhu. Jadi setelah wudhu itu sebenarnya ada 2 rakaat sunnah. Mau melakukan silakan, tidak ada larangan. Paham ya? 2 rakaat setelah wudhu. La yuhadditsu fihi ma nafsah. Kemudian barakallahu fiik, 6, dia tidak batal. Paham ya? Pada keduanya itu maksudnya yuhadditsu fihi ma nafsah itu maksudnya itu barakallahu fiik, sebutkan ini syarahnya di sini. 6, dia tidak melakukan perkara-perkara yang batalkan wudunya. Paham ya? Seperti itu. 6. Sehingga apa? Sehingga wudunya terjaga. Niscaya apa jaminannya? Diampuni dosa-dosanya setahun yang telah lalu. Masya Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampuni untuk dia apa? Ma taqaddama, dosa-dosanya yang telah lalu. Ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah wudu dia jaga wudunya. Barakallahu fiik, antara wudu dan salat terjaga, dia enggak batal. Paham? Wudu, salat biasanya kan nunggu salat wajib. Nah, itu dia menunggunya, menantinya tidak apa? Tidak diiringi dengan hadas atau yang semisalnya. Itu jaminannya tadi itu. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Kita lanjutkan barakallahu fiik. Riwayat yang berikutnya. Jadi ketika dia sholat, tadi ya hadis tadi itu ya, la yuhadditsu fihi ma nafsah, tadi itu kalau ketika dia sholat, dia tidak memikirkan sesuatu dia. Paham ya? Sehingga membatalkan sholatnya. Karena kadang-kala orang sholat itu kan setan datang. Perhatikan, setan datang. Nah, setan yang mengganggu orang ketika sholat apa namanya setannya? Dari telewati. Setannya apa namanya setannya ketika mengganggu orang ketika sholat? Setan apa namanya setannya? Khanzab. Paham ya? Datang ketika sholat, memisi-misi. Nah, ketika di luar sholat antum lupa barang-barangnya. Begitu sholat diingat-ingat oleh diganggu oleh setan tadi itu. Barangmu yang hilang ini tempatnya. Ingatnya ketika sholat. Ingatnya ketika sholat. Kadang ketika orang nggak sholat nggak mikirin sesuatu. Begitu sholat mikirkan dia. Waduh, gimana ya, hujan, ciloknya laku nggak ya? Mikir kayak gitu. Jualannya bagaimana ya? Mikir kayak gitu. Itu gangguan dalam sholat. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan riwayatnya. Nanti antum milih yang antum hafalkan terserah. Karena hampir mirip. Boleh yang nomor 8 atau 9 silakan. Yang jelas antum hafal salah satunya. Kalau hafal semuanya bagus sekali. Paham ya? Kalau dinilai itu biasanya mumtazun jiddan. Mumtazun jiddan. Itu kalau antum hafal semuanya ini. Kalau dulu kami ketika di Darul Hadis Damat hafal semuanya. Paham ya? Tapi kalau antum ya nanti terserah sesuai dengan kapasitas kemampuan antum, boleh menghafal satu atau dua-duanya, tafadhol. Paham ya? Ana bacakan dulu. Hadis yang ke-9, wa an Amr bin Yahya al-Mazini an abihi, disimak. Syahidtu Amr bin Abi Hasan sa'ala Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ini yang pertama hadisnya siapa tadi? Utsman bin Affan. Yang kedua hadisnya Abdullah bin Zaid. Masih seputar apa? Ritual wudu. Tata cara wudu yang benar. Jadi disimak baik-baik. Dari Amr bin Yahya al-Mazini, dari bapaknya, aku menyaksikan Amr bin Abi Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid. Berarti siapa yang ditanya nih? Abdullah bin Zaid. Disimak. Yang ditanya Abdullah bin Zaid. Ditanya tentang apa? An wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang wudu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ditanya tentang wudu'nya bagaimana. Nah, baru sekarang kita perhatikan bagaimana tata cara wudu'nya. Fada'a bitaurin min ma'. Nah, suatu ketika beliau meminta agar didatangkan taur. Apa taur itu? Semacam bejana. Namanya yang berisikan air. Taur itu bejana. Bejana yang berisikan air. Taur itu bejana ya. Nah, kalau antum enggak tahu bejana, baskom.
Mirip dengan itu. Semakna baskom bejana. Mafhum? Min ma' yang berisikan air. Fatawadda'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ana ulangi ngartikannya tadi. Jadi Amr bin Abi Hasan nanya kepada Abdullah bin Zaid tentang wudunya Rasulullah SAW. Kemudian Abdullah bin Zaid meminta agar didatangkan padanya apa? Bejana atau baskom yang berisikan air. Berarti yang meminta ini siapa? Abdullah bin Zaid. Mengkisahkan, bukan Rasulullah ya, mengkisahkan bagaimana wudunya Rasulullah. Praktek langsung Abdullah bin Zaid. Fatawadda'a lahum wudu'an Nabi SAW. Kemudian Abdullah bin Zaid disimak, beliau wudu untuk mereka yang bertanya tadi itu wudunya Rasulullah SAW. Berarti siapa yang praktek ini? Abdullah bin Zaid. Praktek wudunya Rasulullah SAW bagaimana? Fa'akfa'a ala yadayhi minat taur. Kemudian barakallahu fiik, beliau yaitu Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu menuangkan, akfa'a menuangkan di atas tangannya dari bejana atau baskom tadi itu. Menuangkan apa? Air. Belum. Jadi beliau menuangkan air yang apa? Yang dari bejana atau baskom tadi itu kemana? Di atas tangannya. Fa ghassala yadayhi salasan. Kemudian beliau mencuci kedua tangannya 3 kali. Paham belum? Akfa'a menuangkan atau mengecelupkan. Paham ya? Nah, jadi ada bejana berisi air, baskom berisi air, tangannya dimasukkan. Paham? Dimasukkan kemudian mencuci 3 kali. Sudah pahami enggak? Simak baik-baik, fokus. Summa adkhala yadahu fit taur. Kemudian beliau memasukkan lagi kedua tangannya, memasukkan tangannya ke dalam apa? Bejana atau baskom. Taur itu bejana atau baskom. Ngapain setelah itu? Famadmadha. Kemudian beliau berkumur-kumur. Kumur-kumur tahu enggak berkumur-kumur antum? Tahu kumur-kumur antum hafid? Tahu berkumur-kumur? Tahu enggak? Kemu. Berkemu, berkumur-kumur. Paham ya? Kemudian wastansyaqa, kemudian beliau istansyaqa. Apa istansyaqa tadi? Berkumur-kumur sambil beristinsyak. Apa istinsyak tadi? Memasukkan air ke dalam hidung, perhatikan. Kemudian wastaghfara, dan beliau beristighfar. Apa istighfar tadi? Akhbarit mengeluarkan air dari dalam hidung. Berapa kali? Salasa bisalatil khurafat. Ya, beliau melakukannya 3 kali dengan 3 kali apa? Tuangan tadi. Paham ya? Khurafat itu tuangan air. Kumur-kumur, semprotkan. Kumur-kumur, semprotkan lagi 3 kali. Paham? Tapi ingat, ketika ngambil air untuk kumur-kumur sekaligus memasukkan air ke dalam hidung. Jadi enggak 2 kali. Paham belum? Ngambil airnya untuk hidung itu enggak sendiri. Ngambil air untuk hidung itu sekaligus ngambil air untuk berkumur-kumur. Bisa dibayangkan enggak? Ngambil air, nah antum masukkan ke mulut plus kemana? Hidung. Paham? Kumur-kumur dikeluarkan berbarengan. Bisa dipahami? Ayo, bukan masukkan ke mulut sendiri, ke hidung sendiri, bukan itu. Bisa dipahami? Itu pendapat yang sahih. Nah, disimak lagi, perhatikan. Summa adkhala yadahu fit taur. Kemudian beliau masukkan lagi tangannya ke bejana atau baskom tadi. Fa ghassala wajhahu salatan. Barulah beliau mencuci wajahnya 3 kali. Wajah, ingat-ingat, telinga bukan termasuk wajah. Telinga bukan termasuk apa? Wajah. Jadi ingat-ingat, jangan sampai keliru. Jadi kalau antum gini keliru. Wajah, telinga ini bukan wajah. Paham ya? Wajah ini aja yang nampak ini. Nah, ini wajah. Dipahami baik-baik. Telinga bukan termasuk wajah. Naam. Summa adkhala yadahu fa ghassala yadayhi. Kemudian beliau masukkan lagi tangannya, disimak. Fa ghassala yadayhi, kemudian beliau mencuci kedua tangannya marratain ilal mirfaqain. 2 kali sampai ke mana? Siku. Ustaz, riwayat yang pertama 3 kali, ini kok 2 kali? Enggak ada masalah, enggak usah bingung. 2 kali bagus, 3 kali sempurna. Sekali yang wajib. Paham? Sekali-kali boleh, sekali enggak masalah, enggak ada larangan. Wajib itu bahkan. 2 kali bagus, 3 kali sempurna. Untuk kepala khusus enggak boleh 2 kali, enggak boleh 3 kali. Sekali tok untuk kepala. Jadi pahami? Jadi enggak usah bingung. Ini kok 2 kali ya? Yang atas 3 kali, ini kok 2 kali? Kita katakan enggak ada iskal. 2 boleh, 3 enggak dilarang, bahkan sempurna. 1 kali wajib. Mahfum? Lah kalau enggak sekali sama sekali ya enggak wudu namanya. Ya enggak?
Kalau nggak sekali sama sekali berarti nggak wudu. Wudu kan paling minim sekali. Sekali-sekali semuanya. Lah kalau nggak sekali sama sekali, bukan apa? Bukan wudu, lah ngapain? Wudu aja paling minim sekali kan? Setengah kali nggak mungkin. Aneh itu. Naam, disimak baik-baik. Kata beliau, "Tsumma adkhala yadahu", kemudian beliau masukkan tangannya, famasaha ra'sah. Masyaallah, masukkan tangannya, ngambil air. Paham ya? Barulah beliau mengusap kepalanya. Perhatikan. Mengusap apa? Kepalanya. Mengusap kepalanya dimulai dari mana? Perhatikan ini, fa aqbala bihima. Beliau mengawali, nah barakallahu fiik, nam bima dan keduanya, kedua tangannya tadi itu, wa adbara maratan wahidah, dan beliau mengembalikan sekali. Paham belum? Gini maksudnya. Mengawal gini. Kedua tangannya gini, ya. Kemudian dikembalikan sekali ya ini. Contohnya gini ya, contohnya ya, gini contohnya. Perhatikan ini dikembalikan. Ini ingat-ingat. Posisi gini, ini langsung gini, langsung standby di sini. Ibu jari masuk dalam telinga, jempolnya ini, barakallahu fiik. Ibu jari jempol ya, Afan ya. Ibu jari jempol atau enggak? Ibu jari. Afan. Jari telunjuk masuk dalam telinga, ibu jari jempol ini di punggung telinga. Diputarkan gini. Kalau antum bener caranya, insya Allah bersih bagian sini. Tapi kalau caranya masih keliru, masih kotor. Jadi ini tetap nempel. Ini diputarkan. Kelihatan kan? Lihat ini. Nah, simple, mudah. Cuman tinggal prakteknya. Tsumma ghassala rijlaihi, kemudian beliau baru mencuci kedua kakinya. Ini bukan permainan ya. Ini benar-benar yang Rasulullah lakukan seperti itu. Beda orang awam. Orang awam itu kadang ngambil air sendiri untuk telinga satu gini, yang kiri gini. Untuk kepala gini-gini, orang awam gitu. Paham ya? Kalau nggak percaya lihat aja orang awam bagaimana wudunya. Paham ya? Nah, ahlus sunnah wal jamaah, nah barakallahu fiik, inilah yang perlu dicontoh bagaimana cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untuk kepala cuma sekali saja, mengambil air sekali. Perhatikan, mengambil air sekali, kemudian dipakai. Enggak perlu dua kali, itu pendapat yang sahih. Paham ya? Pendapat yang sahih cuma sekali aja ngambil airnya. Paham ya? Ambil air, sekali pakai, enggak perlu dua kali. Sudah pahami? Kalau perempuan bagaimana Ustaz? Rambutnya kan panjang. Apakah perlu sampai diginikan? Semampunya, diprediksikan tengkuk. Nah, enggak perlu sampai panjang, itu enggak perlu. Bisa dipahami? Nah, itu diprediksikan seperti itu. Jadi kalau antum misalkan pulang dari pondok tanya uminya atau ukhtinya misalkan nanya, paham ya? Gimana ya cara wudu kalau perempuan lepas kepala? Caranya rambutnya keluar semuanya. Enggak paham, gagal paham dia berarti. Paham ya? Caranya tadi apa? Caranya diprediksikan sampai tengkuk ini enggak. Putar ini. Bisa dipahami ya? Karena kalau perempuan rambutnya kan panjang sehingga tidak perlu sampai ke bawah. Nah, itu diperhatikan baik-baik. Berikutnya, fi riwayat yang dalam riwayat yang lain, bada'a bi muqaddami ra'sih. Beliau memulai dengan muqaddam. Muqaddam ini depan ini. Beliau mulai dengan bagian depan kepalanya. Muqaddam bagian depan kepalanya. Artinya gitu. Muqaddam bagian depan. Artinya. Beliau mulai bagian depan kepalanya. Muqaddami ra'sih, bagian bawah itu simak depan ini. Hatta dhahaba bihi ma'al qafah. Sampai barakallahu fiik, beliau membawa kedua tangannya, dhahaba membawa kedua tangannya ila qafah, sampai ke tengkuknya gini. Dia depan, dibawa ke belakang tengkuk. Tahu tengkuk enggak antum? Tahu tengkuk ya, bagian belakang leher nih. Nah, ini. Barakallahu fiik, summa raddahuma, kemudian mengembalikan keduanya dengan kedua tangannya ini ke depan, hatta raja'a ilal makan alladzi bata min, sampai kembali kepada tempat yang dia mengawali dengannya. Ya seperti ini ya bayangannya ya. Perhatikan ini ya. Ini sampai semula. Cuman ini ingat-ingat, masukkan dalam telinga tadi itu. Nah, yang sudah kami tunjukkan, sudah kami ajarkan. Jadi dikondisikan untuk menemani praktek, belum sempat tapi untuk praktek sendiri. Ini bukan permainan, tapi ini adalah apa? Wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain simak baik-baik itu, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahum ma'an fi tawrin sufrin.
Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW datang kepada kami, kemudian kami mengeluarkan untuk beliau air. Air yang ada di dalam taur, bejana atau baskom terbuat dari kuningan. Sufrin itu kuningan. Paham ya? Bahannya bahan kuningan yang warnanya kuning itu ya. Nah, barakallahu fi, kayak emas itu kan bukan emas. Diterjemahkan itu. Sufrin itu artinya kuningan. Nah, kuningan itu ya warnanya mirip emas itu, warna kuning-kuning itu ya. Nah, barakallahu fi. Nah, syahidnya di sini barakallahu fi, Rasulullah SAW berwudu dari air bejana boleh. Jadi ada 3 cara wudunya. Air bejana antum mengambil air langsung wudu di situ, perhatikan. Atau saling ta'awun 2 orang. Ta'awun 2 orang saling tuang menuang. Ta'awun 2 orang saling apa? Tuang menuang. Atau yang ketiga keran. Perhatikan ya, yang ketiga pakai keran. Itu semuanya boleh semuanya. Boleh semuanya, jangan sampai wudunya nggak sah kalau nggak pakai air keran, berarti gagal paham dia. Dipahami ya? Wudu pakai air keran, tafadhol silahkan dengan tata cara tadi itu 3, 2, 1 yang wajib. Untuk kepala cukup 1 saja. Wudu dengan air bejana, air baskom, air ember atau air gayung, atau wudu pakai itu langsungan boleh. Paham? Atau dituangkan, 2 orang ta'awun saling menuangkan. Boleh atau tidak? Boleh. Nah, pertanyaannya sekarang, boleh enggak wudu dengan air bekas wudu orang lain? Misalkan antum di rumah hujan ini. Biasanya kan orang-orang kampung itu kan punya tandon air ya. Bak atau ember itu ada air itu ya. Nah, wudu di situ. Nah, kan enggak mungkin semuanya habis satu bak, satu ember itu ya wudu. Nah, air bekas wudu orang lain itu boleh nggak dipakai untuk wudu? Bekas loh. Antum boleh, bekas loh. Boleh. Apa? Boleh. Antum? Nggak boleh? Boleh. Antum? Boleh ada antum? Ayo, antum? Ayo. Itu pendapat yang sahih. Pendapat yang kuat boleh, karena ada orang yang berpendapat enggak boleh berwudu pakai air bekas wudu orang lain. Itu pendapatnya lemah. Pendapatnya lemah. Paham ya? Hatta walaupun seorang suami wudu kemudian air bekas dipakai untuk wudu istrinya enggak ada larangan. Paham ya? Misalkan antum wudu, dipakai wudu umi antum setelahnya. Ada larangan? Ada larangan selama airnya suci. Udah itu ada intinya. Sudah pahami ya? Jangan sampai keliru. Jadi wudu menggunakan air bekas wudu orang lain boleh atau tidak? Boleh. Mafhum? Selama airnya suci. Nah, pertanyaan berikutnya. Wudu dengan air segayung, 1 gayung. Tahu gayung ya, ma'ruf gayung ukuran kayak gitu ya. Wudu. Untuk wudu sempurna teman airnya segayung tok. Sah atau tidak? Segayung loh. Coba bayangkan, segayung. Sah atau tidak? Sah. Ewa. Antum? Nah, kenapa kok sah? Yang penting apa? Sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan, itu yang penting. Bagaimana caranya? Dikit-dikit. Untuk dikit-dikit, pelan sini. Bisa. Namanya orang kadang-kadang kan terjadi. Kemarau panjang airnya sulit nyarinya, coba bayangkan. Kemarau panjang sulit nyari air. Mau nyari air harus antri dulu. Dapat air 1 gayung untuk wudu. Ya, eman-eman. Bagaimana caranya? Sempurna. Bahkan 1 gayung itu bisa 2 orang gitu loh. Kalau apa? Kalau benar-benar keadaan darurat. Yang penting terbasahi semuanya, terkena untuk kaki enggak harus apa? Enggak harus disiram-siram, enggak harus. Basahi. Nah, bisa. Paham ya? Seperti itu. Nah, itu sekedar apa? Selingan permasalahan fikih terjadi dan juga apa sebutan para ulama. Yang terakhir perhatikan qala al-musannif rahimahullah taala at-taur shibhut tasti. Apa itu taur? Taur itu adalah shibhut tasti. Sesuatu yang serupa dengan tasti, itu bejana atau baskom. Nah, diartikan itu, jangan lupa nanti nggak tahu artinya. Taur shibhut tasti itu serupa dengan bejana atau baskom, semacam itu. Sufrin tadi kuningan ya. Syahidnya di sini barakallahu fiik. Wudu sebagaimana wudunya Rasulullah SAW itulah yang dianjurkan. Jangan cuman sembarangan wudu. Nah,
Kita tutup dengan pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana wudhu ketika pakai sorban dan wudhu ketika pakai peci? Sorban dipakai, dililit, diikat, paham ya? Sama pakai peci. Manakah yang barakallahu fiik perlu dilepas ketika wudhu? Pertanyaan pertama, antum? Peci atau sorban? Yang lebih mudah dilepas peci. Kalau sorban nggak perlu dilepas, tapi cukup diusap. Mana yang diusap? Ujung sorbannya, gini. Gimana usapnya? Ini. Nah, ngusapnya bagaimana ngusapnya? Cara ngusapnya? Ke sorban ya. Gini, ujungnya ini atau bagaimana? Atau gimana sana ngusapnya? Apa? Yang bagian mana yang usap? Bagian depan aja ini. Usapin aja. Bahkan sebagian mereka berpendapat diusap cukupin aja. Karena apa? Karena itu bukan kepala. Itu kan lilitan. Baru tutupnya gini. Ini nggak perlu dinaikkan juga nggak perlu aslinya. Paham ya? Itu. Nah, pertanyaan berikutnya. Apa bedanya pakai khuf dengan sorban? Khuf, tahu khuf ya? Kaos kaki terbuat dari kulit. Semacam kaos kaki terbuat dari kulit. Apa bedanya cara memakai sorban dan cara memakai khuf? Secara apa? Secara syariat. Ada bedanya nggak? Jelas. Apa itu? Kalau ini, kalau itu Pak. Apa? Kenapa? Itu nggak nanya kalau itu udah ma'ruf. Sorban di kepala, khuf di kaki udah ma'ruf, itu nggak dipertanyakan itu. Paham ya? Itu tukang jual bakso aja paham. Paham ya? Ini pertanyaannya kaitannya dengan syariat. Apa perbedaan barakallahu fi kaitannya dengan apa? Wudu dan enggak wudu, thaharah dan enggak thaharah itu tak tambahin lagi dah. Coba antum. Ayo, antum. Naam, itu perhatikan. Kalau pakai sorban enggak harus suci, enggak perlu wudu, pakai langsung aja bismillah. Nanti ketika wudu itu diusap. Kalau khuf harus apa? Bersuci terlebih dahulu. Paham ya? Perbedaan berikutnya, antum. Ayo. Kalau sorban kenapa? Enggak harus lepas lah, kalau khuf dilepas dulu. Itu sederhana atau mau maksud antum, cuman ungkapannya kurang tepat, ungkapannya diluruskan ungkapannya. Antum belum? Antum ayo. Kenapa? Al-sorban ya. Ayo biar ungkapan bagus. Antum Mas. Belum, Ehsan. Kalau pakai sorban enggak ada batasannya, na'am. Itu caranya gitu. Kalau khuf ada batasannya. Kalau musafir 3 hari 3 malam. Kalau mukim sehari semalam. Itu diantaranya. Nah, itu yang kita ambil, nanti antum setorkan besok pada hadis itu. Silahkan menghafal full, hani'an lahu, full 8-9. Itu biasanya orang terbiasa ngapal mudah, selesai. Paham ya? Tapi kalau cuma hafal dengan 8 tok, 1 tok enggak masalah. Yang tidak hafal sama sekali bagaimana? Ya semampunya. Paham ya? Yang penting menyimak dan paham tata cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau yang biasa menghafal bisa dua-duanya bagus. Ditunggu besok setorannya. Paham ya? Kalau cuma dapatnya 1 tok, 8 enggak masalah, atau minimal 9 tidak ada larangan. Paham ya? Kemudian kalau yang tidak hafal sama sekali karena memang enggak mampu, dimaafkan, yang penting paham tata cara wudunya Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan tidak keliru dalam mempraktekkannya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.